Hai semua, hari ini kita belajar bikin kulit lumpia saja ya. Jadi ini aku bikin kulit lumpia menggunakan wajan. Ini kulit lumpia Semarang ya, lumpia yang kering, lumpia yang digoreng itu. Nah ini kulitnya elastis banget, tipis, tapi dia tidak mudah sobek. Walaupun ditekan-tekan seperti ini, dia kembali seperti semula, tidak mudah sobek ya. Dan ini gampang banget sebenarnya bikinnya. Halo Sobat Dapur Hani semua, jumpa lagi dengan saya. Hari ini menunya kita belajar membuat kulit lumpia Semarang aja ya. Jadi kulit lumpia yang kering. Kemarin kan lumpianya sudah bikin ya. Yang belum kulit lumpia yang kering. Kalau kulit lumpia yang basah kan sudah. Nah, kulit lumpia Semarang yang kering seperti ini itu sebenarnya gampang-gampang susah. Ini hanya butuh telaten aja. Dan bahannya murah banget, cukup dengan tepung dan air sudah jadi. Dan ini lentur banget, tidak mudah sobek ya, walaupun didirikan dia tidak mudah sobek dan dia kembali ke bentuknya semula. Ini juga tipis ya, nanti hasilnya juga kalau digoreng dia renyah banget. Dan saya mencetaknya memakai wajan karena saya tidak punya plat. Biasanya kalau kulit lumpia yang untuk khusus penjual kulit lumpia itu biarkan pakai kayak plat yang bulat itu ya, yang tebal. Tapi ini cukup pakai wajan yang kita pakai sehari-hari itu sudah bisa jadi kulit lumpia seperti ini. Jadi kita tidak perlu beli lagi, cukup mudah dan murah banget. Hanya butuh memang di awal aja agak sulit ya, tapi kalau sudah terbiasa nanti 2-3 kali sudah bisa, sudah mudah banget untuk buat ini. Oke, kita langsung aja ya tonton videonya bagaimana cara membuat kulit lumpia Semarang yang mudah, gampang, tidak perlu ribet ya. Kita tidak perlu pakai alat, cukup pakai wajan, dan hasilnya juga tidak mudah sobek seperti ini. Oke, langsung aja ya, let's cooking. Nah sekarang kita siapkan dulu untuk bahan-bahannya. Ini ada 300 gram tepung terigu. Ini aku pakai cakra kembar ya, Bogasari. Kemudian 1 sendok teh garam supaya lebih berasa ya, jadi tidak hambar. Kemudian kita mixer. Gunakan kecepatan rendah dulu, boleh diuleni pakai tangan ya. Kemudian kita tuangkan 310 ml air secara bertahap. Jangan langsung semua ya, kita pakai kurang lebih 310 sampai 320 ml lah untuk airnya ya. Naikkan kecepatannya secara bertahap. Mixer sampai adonannya kalis sambil diberi air secara bertahap. Sekali lagi boleh diuleni dengan tangan ya sampai kalis. Cuman ini karena aku kan lagi males aja nguleni dengan tangan, jadi aku pakai mixer. Sebenarnya lebih mudah pakai tangan daripada pakai mixer ya. Tambahkan airnya lagi, jadi secara bertahap untuk airnya. Untuk ukuran segitu tadi sudah pas ya, antara 310 sampai 320 ml airnya. Jadi nanti di adonannya itu pas. Tambahkan lagi. Nah, perhatikan teksturnya, ini sampai elastis dan lembut seperti ini. Sekali lagi, kalau mau pakai tangan boleh ya. Mungkin lebih mudah kalau pakai tangan daripada pakai mixer. Nah, bila sudah kalis, elastis dan lembut seperti ini, selesai, matikan mixernya. Ini aku aduk sebentar ya supaya lebih elastis lagi, karena kurang marem kalau tidak pakai tangan. Jadi aku tambahin gini. Nah, selesai, diamkan dahulu kurang lebih 30 sampai 60 menit. Nah, setelah adonan didiamkan selama kurang lebih 60 menit, ini siap untuk dicetak. Nah, seperti ini kurang lebih ya teksturnya. Kita siapkan wajan, sebelumnya bersihkan dahulu ya dia dari minyak. Gunakan api kecil untuk mencetak. Dan ini wajan itu harus benar-benar bebas dari minyak. Kalau ada minyaknya, usahakan bersihkan sampai betul-betul tidak ada minyaknya ya. Bila wajan sudah mulai panas, ambil adonan secukupnya. Kemudian kita bulat-bulatin begini di tangan sambil digoyang-goyang seperti ini ya.
Nah, adonan yang bagus itu seperti ini ya, teksturnya tuh lentur sekali dan lembut. Ini sangat elastis. Nah, kemudian kita cetak di wajan sambil ditekan ya, cetaknya ini. Nah, sambil tekan gerakan melingkar seperti ini, kemudian langsung tarik. Ini cepat ya, harus cepat, langsung diangkat, ditarik, diangkat gitu ya. Angkat sisa adonan yang menggumpal di wajan. Nah, seperti ini dirapikan. Ini sambil dicek, dirapikan. Mungkin ada yang lubang, bisa ditutup, dan yang gumpal kita ambil supaya tidak terlalu tebal nanti. Yang lubang-lubang dikit kita tutup. Tunggu sampai pinggirnya itu mengelupas agar mudah diambil. Nah, seperti ini. Udah diambil. Nah, biasanya kalau di awal itu memang seperti ini ya, pinggirannya itu belepotan gini. Nah, bersihkan sebelum dipakai mencetak yang selanjutnya, supaya nanti tidak mengganggu proses mencetak yang lainnya. Jadi kita bersihkan, agak panas. Ini kita sambil belajar ya, jadi kita sama-sama belajar membuat kulit lumpia. Karena ini gampang-gampang susah ya kita bikin yang seperti ini. Ulangi lagi mencetak sampai adonannya habis, sama seperti di awal tadi. Nah, kita tekan melingkar. Nah, seperti ini, langsung angkat. Nah, langsung diambil yang ada yang nempel-nempel itu ya, biar tidak menggumpal atau tidak keras nanti, tidak terlalu tebal maksudnya juga. Kita tunggu pinggirannya sampai mengelupas. Harus sabar ya, ini aku kurang sabar jadi pingin cepet-cepet diambil aja. Biasanya dia bisa mengelupas sendiri, jadi tidak perlu kita dorong-dorong atau kita tarik-tarik. Nah, tipis kan? Tipis banget. Ulangi lagi. Jadi aku video agak banyak ya, supaya lebih jelas. Kalau yang bosan mungkin bisa langsung di skip, karena kan ini kan sudah selesai tadi kan, caranya ya sama seperti di awal, seperti ini ya, sambil tekan, gerakan melingkar. Nah, sama, cuman di video lebih banyak biar lebih jelas. Nah, tunggu sampai mengelupas, jangan buru-buru seperti saya, ingin cepat hasil, jadi langsung pakai spatula. Nah, kayak gini tinggal ditarik aja. Panas banget ini. Nah, tipis kan? Ulangi lagi sampai adonannya habis. Caranya sama seperti di awal ya. Jadi ini jangan dikasih minyak ya, sekali lagi. Wajannya harus benar-benar bebas minyak dan jangan dikasih minyak, karena tidak akan jadi. Kalau kita punya wajan yang flat, wajan yang tebal itu, yang biasanya dipakai untuk khusus untuk kulit lumpia, itu lebih enak. Jadi kita nanti lebih rapi bikinnya. Tapi karena ini kan pakai wajan yang cekung, jadi memang kadang pinggirnya itu tidak bisa rapi. Tapi untuk proses belajar ini sudah lumayan kok ya. Biasanya kalau susahnya itu di pertama. Jadi untuk yang pertama, waktu pertama kali mencetak itu biasanya kesulitannya di situ. Kadang nempel di wajannya. Jadi nempel langsung keangkat semua. Jadi tidak bisa membentuk seperti ini. Biasanya di awal itu. Memang butuh percobaan. Itu biasanya karena dia masih mengandung minyak. Jadi adonannya tidak bisa lengket di wajannya, tapi ikut keangkat saat kita menarik adonannya. Makanya harus benar-benar tidak ada minyak, benar-benar bebas dari minyak. Ini wajan juga saya pakai untuk menggoreng ikan biasanya setiap hari ya, tapi tetap bisa dipakai. Ya seperti itu tadi caranya, dibersihkan dulu, dihilangkan minyaknya, bisa dicuci, disabun.
atau kita pakai untuk menggoreng tepung. Jadi kita kasih tepung kering, kita sangrai gitu, terus kita buang tepungnya sedikit aja tepungnya untuk membuang sisa minyaknya. Oh, panas banget. Nah, cukup mudah bukan? Tipis banget juga. Ini lebih dekat. Karena kemarin kan ada yang tanya tuh ya, Mbak bikin kulit lumpianya dong, gitu. Lumpia yang kering bukan lumpia yang basah. Nah, baru bisa bikinkan sekarang. Kita tunggu mengelupas. Baru kita angkat. Ini bisa juga untuk ide jualan ya. Mungkin yang mau jualan kulit lumpia, ini untungnya lumayan kok ya. Jualan lumpia ini. Kalau tidak ada tepung terigu cakra kembar, kita boleh pakai tepung terigu segitiga biru atau protein sedang, tidak masalah. Tidak harus pakai cakra kembar ya. Kalau udah yang lubang kita tutup dengan adonannya, tinggal ditekan gitu aja dikit, udah nempel, udah tercover, udah tertutup. Kita angkat. Panas, hati-hati karena panas sekali. Walaupun apinya kecil, namanya juga wajan tipis ya, ini bukan wajan yang tebal banget, jadi tetap aja kan panas ya di tangan. Nah, itu kan ada yang lubang itu di tengah karena wajannya terlalu panas. Nah, itu tinggal kita tutup aja, kita tekan-tekan dengan adonannya. Nah, sudah ketutup kan, sudah kita rapikan seperti ini. Nah, cukup mudah bukan? Nah, sudah tertutup rapi, lama-lama juga akan rapi sendiri kalau kita sudah terbiasa ya. Jadi bulatnya juga hampir-hampir sama gitu. Nah, ini dia. Ini satu resep jadi kurang lebih 20 lembar kulit lumpia. Jadi lumayan kan ya, 300 gram bisa jadi 20 lembaran kulit lumpia. Jadi kita tidak perlu beli lagi kalau kita mau bikin lumpia Semarang. Kulitnya kita sudah bisa bikin, lumpianya juga kita sudah bisa bikin isiannya. Nah, juga tipis kan ya kulitnya. Ini nanti renyah banget hasilnya saat digoreng. Dan juga lentur, tidak mudah sobek. Walaupun kita tekan-tekan seperti ini, tetap kembali seperti semula ya, jadi tidak mudah sobek dan gampang banget. Ini murah banget biayanya. Nah, tidak mudah sobek kan, dia lentur banget, elastis. Cocok banget buat ide usaha, mungkin yang mau jualan kulit lumpia. Nah, ini dia. Cukup mudah bukan membuat kulit lumpia sendiri di rumah dengan memakai wajan? Silahkan dicoba, semoga cocok dengan resepnya. Terima kasih sudah menonton video Dapur Heni, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.